Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Oke, hello everyone, welcome back to Tripods bersama aku dengan Ama, host yang kemarin di episode 1 setelah kita comeback balik lagi dengan saya. Nah, saya ada undangan tamu spesial banget. Ini ada dari Mas Adi, dari Buku Mojok. Pasti teman-teman pada nggak tahu. Tahu lah. Kalau semuanya nggak tahu, harusnya tahu lah. Tadi dicari ya, Buku Mojok loh, itu termasuk salah satu penerbit lama yang harusnya kalau bagi para pecinta buku tuh tahu lah, masa nggak tahu, harusnya tahu lah. Buku Mojok tahu, Aditnya nggak tahu. Sekarang aku perkenalkan ya, ini aku mau Mas Adit mau sebagai seorang Adit pribadi atau mau sebagai perwakilan Buku Mojok, mana yang paling Mas Adit mau banggakan? Buku Mojok. Siap. Nah, karena spesial juga. Kenapa kok dia bawa Buku Mojok di sini? Karena hari ini di episode spesial ini kita mau bahas soal buku. Kok buku? Ini kayaknya nanti takutnya kalau bahas soal buku biasanya ngantuk ya Mas. Ngantuk nggak ini kita nanti bahas soal buku? Nanti kita minta bikin kopi, Mbak. Siap. Nah, ini kita mau bahas soal perbukuan, teman-teman. Balada perbukuan di Indonesia pada masa kini tuh kayak gimana? Nah, itu kita mau bahas mengenai mungkin nanti ada kaitannya sama minat baca, ada kaitannya sama penerbitan, dunia penerbitan, ada kaitannya juga mungkin sama perkembangan digital sama di era buku sekarang tuh kayak gimana. Nah, ini kalau misalnya aku mau bahas soal buku itu kan pasti kaitannya sama literasi ya Mas ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita ngomongin literasi di Indonesia itu kan ya aku nggak mau bilang prihatin sih, cuman ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi memang kayak mungkin kalau minat literasi di Indonesia itu masih agak sangat susah. Tapi ini kan berdasarkan data. Ini kalau misalnya aku mencari tahu data-data di beberapa itu kan bahkan sampai skor PISA kalau di anak-anak sekolah itu skor PISA itu kan skor literasi dan numerasi. Itu kita tuh terbawah nomor 3 di dunia. Nah itu, tapi kan itu di dunia luar akademik ya. Ya, di dunia akademik. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih situasi yang terjadi memang sebenarnya itu seperti apa. Nah, ini saya langsung mengundang langsung nih yang praktisinya atau yang istilahnya yang ahli di bidang perbukuan ya Mas ya. Ahli jualan buku. Jualan buku. Ini kayak gimana sih? Apakah ternyata sebenarnya malah permintaan buku tuh tinggi gitu? Nah, makanya aku mau nanya nih Mas, ekosistem perbukuan di Indonesia sekarang tuh kayak gimana? Ekosistem perbukuan di Indonesia ya. Sebenarnya kalau kita bicara ekosistem secara umum ya, itu hari ini sebenarnya cukup bagus. Maksudnya cukup bagus dalam arti naik ya termasuknya ya, daripada tahun-tahun 5 tahun yang sebelumnya gitu. Justru ketika pandemi terjadi, penjualan buku itu naik. Setidaknya itu terjadi di teman-teman penerbit indie dan penerbit kecil menengah lah ya. Di Jogja terutama. Itu mengalami kenaikan. Karena itu kemudian di fase-fase awal pandemi itu justru toko buku online bermunculan. Malah karena pandemi apa? Karena mungkin situasinya orang pada bosan di rumah ya. Akhirnya karena pada nggak bisa keluar, nggak bisa nongkrong, nggak bisa apa mungkin ya. Benar. Kemudian ya publik pada akhirnya memilih buku untuk menemani hari-harinya. Nah, ketika dari situ kemudian di tahun 2020 ya, pandemi awal tuh pertumbuhan reseller yang ada di Buku Mojok ya itu juga cukup pesat ya, bisa bertambah hingga sekitar hampir 100-an mungkin. Di fase itu baru. Ya. Hanya karena pas waktu pertama awal pandemi. Di fase banget ya berarti ya. Di fase pandemi sebelum yang tinggi itu apa sih? Varian Delta tuh itu cukup tinggi. Pas varian Delta mulai keluar tuh ya, itu kan mulai ini ya, diketatin lagi tuh ya. PSBB itu ya. Dari situ kemudian kalau kita ngomongin ekosistem perbukuan nih sebenarnya ya nggak bisa kita bilang buruk-buruk banget, juga nggak bisa kita bilang bagus-bagus banget ya. Pada konteks umum mungkin tingkat literasi Indonesia dianggap nggak bagus, tapi itu yang perlu kita pahami juga kan sebenarnya nggak cuma literasi ya, karena di daerah terutama akses untuk mendapatkan buku itu juga susah. Misal dulu saya pernah tergabung di satu komunitas literasi yang kemudian juga jadi bagian gitu dari program dulu tuh namanya
Pustaka Bergerak yang pengiriman buku gratis tuh. Oh. Setiap tanggal 17 oleh PT Pos waktu itu masih, sekarang udah enggak. Itu antusiasmenya sebenarnya besar dari teman-teman di daerah. Oh. Maksudnya teman-teman di NTB. Waktu itu kami sering banget masih ngirim buku sebulan tuh bisa ngirim sekitar 200-an buku lah, enggak. Paling banyak 200 setiap buku. bulan. Itu setiap ke bulan. seluruh Indonesia atau setiap daerahnya 200? Karena kita batasin ya per ini mungkin 1 kilo 2 kilo. Untuk jadi kita kirimin, ya? kita distribusi ke cukup banyak komunitas literasi di beberapa tempat. Ya? Nah, ntar tinggal kita antar ke kantor pos yang ngirim dan gratis itu. Oh ya, karena itu programnya dari karena pos program juga ya? waktu itu kan program Free Cargo Literasi nama programnya. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat antusiasme di daerah tuh ada. Hanya memang kalau kita bicara literasi kan nggak cuman, maksudnya gini, ketika Indonesia dibilang literasinya jelek, orang-orang yang ada di lingkar literasi ini kadang juga komentar bahwa enggak kayak gitu. Ini persoalan akses, ini persoalan buku-buku di Indonesia. Maksudnya gini, perbandingannya kan perbandingannya terbalik. Misal kita di Eropa gitu, jumlah masyarakatnya berapa, penerbitan buku setiap tahunnya berapa. Benar, di Indonesia kan berbanding terbalik. Sepakat. Jumlah rakyatnya aja 250 juta. Buku yang dicetak per tahun paling berapa ribu atau berapa ratus ribu kan tidak akan sebanding tetap. Iya, sepakat. Yang jadi pembandingan itu, ketika pembanding itu ya pasti akan rendah memang. Supply sama demand ya Mas. Ya, itu betul di konteks itu yang nggak bisa dibandingkan apple to apple sama negara lain sebenarnya karena jumlah penduduk kan. Satu poin itu, tapi di poin yang lain memang terutama yang saya rasakan ya di kampus-kampus tuh maksudnya literasi ini kan gak cuma soal baca Mbak ya, tapi juga soal diskusi dan lain sebagainya ya. Itu memang agak berkurang sih sekarang ya, apa sih istilahnya, gairahnya untuk mencari tahu, berkegiatan nggak cuma persoalan baca buku ya, karena semua literasi orang baca buku ini bukan buat baca buku doang, tapi juga untuk membahasnya. Iya benar, untuk mengeluarkan lagi dari apa yang dimasukin terus dikeluarin lagi kan, untuk membahasnya. Itu kemudian kenapa orang-orang misal ada satu buku rame gitu dan laku, misal buku yang lagi rame itu kan, kalau di Indonesia salah satu yang paling rame misal kemarin di Pacar Merah tuh buku paling larisnya adalah bukunya Laila Soderi yang Laut Bercerita. Oh ya, Laut Bercerita. Di luar konteks itu kemudian sempat difilmkan dan ramai. Iya. Tapi ketika buku itu ramai dan diperbincangkan, orang membeli buku itu dan menjadi bahan obrolan entah di lingkarnya atau di sekelilingnya lah ya. Jadi topik kan. Jadi obrolan. Nah, hal itu terjadi ketika bukunya benar-benar ramai aja. Tapi misalnya tadi saya bilang di kampus-kampus atau di komunitas-komunitas tertentu, hal-hal yang kayak membicarakan buku nih udah nggak sebagus dulu mungkin ya, karena kalau dulu kok kalau ngebandingin di kampus tuh dulu kan ini ya, kegiatan berkomunitas atau berkelompok tuh kayaknya lebih banyak gitu daripada kita sendiri ya. Karena dulu Orde Baru ini kan ketat banget, jadi orang pokoknya pengen baca buku ya. Iya. Baca bukunya yang terlarang kah apa, kemudian ada diskusi obrolan. Ketika sudah bebas, ya udah begini. Artinya ya memang harus dipaksa nggak sih Mas? Harus ada situasi pemaksaan itu untuk menciptakan habit itu lagi, habit literasi. Kita nggak bisa dalam konteks kita tidak bisa, maksudnya kita nggak bisa maksa orang, ya kan? Ketika orang itu tidak ada atau tidak hidup lingkungan yang seperti itu susah juga. Jadi nggak bisa benar-benar dipaksa. Misalnya kita berharap anak kecil, orang tuh berharap anak kecil suka baca buku, suka mendongeng atau apalah yang berkegiatan dengan literasi, tapi mereka juga nggak ada yang nyontoin, nggak mencontohkan, itu kan susah juga. Benar. Itu yang terjadi. Jadi kalau dibilang apakah ekosistem perbukuan baik, bisa iya bisa tidak. Ekosistem perbukuan baik dalam konteks industrinya masih bertumbuh, industrinya masih selamat, masih bisa bertahan, masih bisa survive di tengah keadaan dan gelombang ekonomi yang buruk sekarang. Tapi untuk ekosistem yang lain mungkin ya sangat terbatas, nggak untuk yang literasi dalam konteks bukan hanya membaca ya, karena literasi yang lebih luas. Ya karena suka nggak suka pada akhirnya orang yang
dekat dengan literasi itu ya orang-orang yang terpendidikan lah, teredukasi ya, lah. Benar. Atau kalau enggak yang mereka memang berada di lingkup perbukuan gitu loh. Akhirnya mereka lebih memahami tentang literasi. Karena punya kebutuhan, mereka dekat dengan situ. Iya, Ketika benar. publik secara umum pada akhirnya ya memang masih jauh, Mbak. Iya, ya memang kalau ngomongin minat literasi itu kan ya sebenarnya ini masalah kompleks sih Mas. Nggak bisa juga hanya dijawab oleh yang memang bertanggung jawab di akademisi ataupun bertanggung jawab misalnya memang mereka berada di ranah penerbitan buku. Nggak bisa juga sih, dan ditambah lagi kan ini kan kalau mengacu sama kepentingan negara yang maksudnya dalam artian akan menciptakan SDM generasi harus bisa tercipta kualitas seperti apa, itu kan sekarang kan akurasi atau ukurannya itu kan literasi. Iya. Jadi kayak sekarang tuh mungkin ya dari pemerintah sendiri terus juga banyak nih, kalau aku lihat ya Mas, mulai udah banyak sih komunitas-komunitas yang mereka itu mulai bergiat untuk menciptakan situasi tadi. Jadi mengajak atau menciptakan sebuah lingkungan atau ekosistem baru yang itu tuh lebih fokus atau menunjang literasi lah istilahnya. Tapi jauh lebih banyak lagi Mbak, nanti komunitas-komunitas itu kemudian nggak bisa bertahan hidup. Nggak bisa bertahan. Karena mereka bantuan sosial. Karena tidak terbangun sosial. Karena aku punya komunitas itu dan komunitas itu pernah punya komunitas literasi dan komunitasnya mati. Ya, pada akhirnya karena satu kami semakin tua, punya keluarga, punya kebutuhan. Akhirnya ini ya, nggak ada banyak waktu luang hal-hal gitu. Ya kan. Kemudian kita nggak mendapat uang dari sana. Oke. Mungkin ada sebagian, ada beberapa komunitas misalnya kayak teman-teman ini Nawa di Makassar, di Maros. Ini Nawa itu kan ngebawain kayak kata kerja yang kemudian dikelola Mansur dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu bisa bertahan dan bisa membuat orang-orang yang berkomunitas di dalamnya hidup di sana, tapi lebih banyak yang nggak bertahan juga. Iya sih. Aku dulu juga anak komunitas, banyak akhirnya komunitas pada mati sih. Karena misal tadi Mbak Ama bilang, ya itu nggak bisa tanggung jawab satu pihak kan. Iya. Misal penerbit nggak bisa tanggung jawab penerbit, Gak karena bisa. Pada akhirnya penerbit menerbitkan buku tuh untuk dijual. Iya. Maksudnya kami dulu Buku Mojok dulu pernah menerbitkan banyak buku yang kita anggap bagus. Maksudnya kita nerbitin karya perdana dari beberapa penulis muda yang kita anggap bagus, kita anggap potensial gitu ya. Tapi ketika itu tidak laku di pasaran, akhirnya kepentok juga sama kebutuhan bisnisnya ya. Ya kita kepentok juga. Nah ini menarik nih kan jadi tuh gini Mas, ini ada sebuah diskusi menarik nih kalau misalnya dari sudut pandang penerbit nih ya. Kalau misalnya kita mau menciptakan sebuah karya buku nih, itu kita harus lihat dari kebutuhan pasarnya dulu atau dari sisi si penulisnya ini ingin menciptakan karya apa? Kita 3:1 Mbak. Gimana tuh 3:1 tuh, kayak menarik nih. Yang 3 itu maksudnya kita tetap komitmen bahwa yang buku yang mau kita terbitin ya buku yang bagus, buku-buku yang berkualitas. Itu kenapa kemudian misalnya di Buku Mojok Group gitu menerbitkan seri-seri gender yang memang itu menurut kami penting. Dan alhamdulillah masih ada pasarnya gitu ya. Maksudnya ya kita ngikut pasar, tapi meskipun ikut pasar kita tetap menerbitin buku yang menurut kita bagus lah, menurut kita memang dibutuhkan. Nah satunya nanti itu eksperimental. Itu memang kita nerbitin kumpulan cerpen penulis bukan penulis pemula, penulis yang masih baru. Kita nerbitin novel atau apa yang memang eksperimental kita lah. Maksudnya kita ngedorong buat teman-teman muda bisa menerbitkan naskahnya, tapi di sisi lain kita juga kemudian melihat tema-tema apa sih yang lagi digandrungi pasar. Tapi kemudian nggak bisa kan kami tiba-tiba menerbitkan buku bagaimana cara viral di TikTok, kan itu nggak mungkin. Ada tapi ya gitu. Tapi kan kita nggak mungkin. Ada, ya benar. Buku Mojok tidak mungkin. Iya, pasti gitu. Kan setiap penerbit punya punya idealismenya masing-masing lah. Idealnya mereka tuh pengen menciptakan apa, pengen dikenal apa gitu kan. Nah, setidaknya di kami 3:1. 3 kita menerbitkan buku yang punya kemungkinan diserap pasar lebih tinggi, besar. Yang satu ya udah ini loss aja lah. Maksudnya loss aja tuh dalam arti
kita memang menganggap naskah ini bagus, kita terbitkan. Oke. Tinggal bagaimana cara dan tugas teman-teman menjualnya mengkomunikasikannya, benar. Iya. Nah itu apa? Jadi kan kalau di perbukuan itu kan banyak tuh kan Mas, festival perbukuan yang tujuannya itu sebenarnya untuk membantu penerbit dan pembaca, jadi ketemu di sebuah event gitu kan, festival itu. Nah itu kan banyak nih pembaca itu yang sebenarnya tuh mereka suka hobi membaca. Di Indonesia tuh banyak sekali orang yang seperti itu, tapi cenderung mereka itu untuk spend money belanja buku, yang mana harga buku di pasar itu tuh di Indonesia mungkin bagi orang menengah ke bawah lumayan tinggi ya, buku yang berkualitas loh ini kalau kita bicara. Nah akhirnya menurunkan niat mereka untuk aku mau beli buku itu gitu loh, karena ya mereka mikirnya buku mungkin bukan sebuah kebutuhan primer ya, bukan sebuah kebutuhan pokok. Akhirnya mereka nggak mau lagi. Nah pasar-pasar seperti itu kan atau istilahnya audiens atau pembaca yang seperti itu kan udah tertarik tuh untuk mau membaca, tapi kepentuk nih sama harga gitu, kepentuk sama beli buku yang kalau bukunya bagus harganya kemahalan, ini nggak mau lagi. Itu kalau misalnya Mas Adit melihat fenomena kayak gitu tuh gimana tuh? Itu harusnya hanya terjadi di zaman ketika Gramedia menguasai pasar. Oke, sekarang udah enggak ya berarti ya? Sekarang gimana? Sekarang masih menguasai pasar sih. Ini agak berat apa ya? Makanya agak berat. Sekarang masih menguasai pasar sih. Ya, maksudnya itu mungkin terjadi, hal-hal kayak gitu mungkin terjadi ketika Gramedia benar-benar memonopoli pasar. Bagaimana kemudian orang mau membeli buku tuh top of mind di kepala mereka adalah oke, kita ke Gramet. Benar. Di Gramet kita datang, ada mungkin buku-buku yang diskon, tapi seberapa banyak sih? Dan seberapa besar sih? Hal itu yang kemudian tidak akan terjadi lagi gitu. Misal kalau tadi dibilang buku-buku mahal apa tidak terjangkau. Nah sekarang justru berkebalikan. Gimana kemudian teman-teman penerbit juga teman-teman penjual buku online, toko buku online itu justru berlomba-lomba. Ya? Bagaimana kemudian itu bisa dikasih diskon yang lumayan tinggi. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kami nggak ngirim buku ke Gramedia. Karena kalau kami kirim buku ke distributor ya, maksudnya ke toko buku besar lewat distributor, itu 60%-nya ya untuk distributor dan potongannya dan toko akhirnya kepotong di beberapa layer ya. Bisa 40 sampai 30% bahkan kita yang didapat sih penerbit. Kita pernah waktu itu juga kan, maksud di buku mojok awal-awal berjalan kan, berdiri kan, kita penjualannya juga lewat distributor, lewat toko buku besar. Tapi kemudian ketika sekarang berjalan ya itu tidak kita lakukan. Kita mencoba justru lebih memberi diskon ke end usernya. Pembaca langsungnya. Artinya sebenarnya kalau ditanya apakah harga apapun mahal sih sekarang ya. Iya. Maksudnya kita nggak cuma beli buku sih. Nggak cuma beli buku ya, harga apapun sih mahal sekarang. Iya. Tapi kemudian bagaimana dari harga yang misal buku mojok tuh rata-rata bukunya dijual 78-88 ribu. Affordable sih itu Mas ya. 78, angka kita 8 lah. 58, 68, 78, 88, 98, 108, yang belakangnya 8 semua lah. Dan itu kan rata-rata end user tuh mendapatkan diskon antara 10-30%, tergantung tokonya nanti. Kalau misalkan harganya 108 ribu aja, diskon 30, kan artinya itu sekitar paling di 80. End usernya tuh sekitar 60 sekian sampai 70 ribu mbak. Ya itu sudah menurut udah cukup menarik ya. Udah lumayan lah ya. Iya. Karena pada akhirnya kita memotong ongkos distribusi tadi ke online. Oh ya, jadi malah justru ini ya karena mungkin mau nanya juga sih Mas, pas waktu pandemi terjadi itu, terus itu apakah di para penerbitan atau setiap pelaku penerbitan itu, setiap penerbit itu mereka nge-push penjualan sampai dipangkasin sebanyak-banyak itu? Karena kayaknya kan di pas waktu kita pandemi itu kan orang mulai pindah tuh habitnya dari fisik ke digital tuh, karena kan nggak bisa langsung ke toko, nggak bisa ini kan, mereka beli online gitu, barang udah langsung sampai, atau bahkan ada yang beli buku digital gitu kan.
Itu jadi lomba-lomba nggak tuh penerbitnya untuk akhirnya memangkas harga? Kalau kita nggak memangkas ya, itu lebih ke memberi diskon, maksudnya meningkatkan diskon atau enggak? Kalau diskonnya sih kita nggak naikkan ya, karena buku mojok apa ya, bedanya buku mojok sama penerbit lain. Buku mojok tuh nggak jual buku langsung ke end user. Jadi kalau bahasanya Putut EA tuh, biarlah penerbit hanya menerbitkan buku, yang jualan itu toko buku. Benar. Karena kalau kemudian penerbit jualan, nanti yang toko-toko buku reseller-resellernya ntar kasihan. Iya, mematikan saling bertarung itu tadi ya kan. Nah, buku mojok nggak, karena buku mojok tidak itu, akhirnya ya buku mojok tetap sih, maksudnya ya? karena sebelum pandemi pun kita cukup mengandalkan penjualan online ya. Maksudnya cukup mengandalkan jualan online tuh mungkin di 2019, di 2018 kisarannya tuh 60% online, 40% atau 70-30% lah. 30-nya offline atau 40-nya offline. Begitu di 2021 keputusan kita jualan online full. Artinya kita sudah nggak ada distribusi lagi. Kita full online ya, sekarang. Penjualannya nggak, ya tidak melalui distribusi lah. Misalnya bisa ditemukan kemudian di kayak Togamas atau apa, tapi distribusi yang skala besar kayak ke Gramet gitu sudah enggak. Oke. Nah, ini sama ini sih Mas, menanyakan mengenai ini kayaknya hal yang menarik ya. Jadi kan sekarang ada habit tambahan nih, atau lebih banyak bukan karakter ya. Jadi sebuah, dulunya kalau orang baca buku kan itu buku cetak. Sekarang kan mungkin karena kemajuan teknologi akhirnya udah ada buku digital. Nah, itu dari segi penerbit melihat pasar itu tuh sebenarnya sekarang gimana sih Mas? Apakah buku digital itu tuh menggantikan kayak akhirnya orang-orang yang biasa beli buku cetak terus akhirnya mereka beralih ke situ, atau sebenarnya sama aja gitu persentase peminat buku digital atau buku cetak? Sebenarnya kalau buku mojok sebagai penerbit gitu ngelihat buku digital ini satu keniscayaan yang satu waktu itu kita akan cukup besar kita penjualannya di sana. Kita ngelihatnya kayak gitu. Bahwa kemudian saat ini mungkin penjualan buku digital belum terlalu besar. Tapi ya pasarnya ada. Pasarnya ada ya? Pasarnya tetap ada. Dan itu satu hal yang, maksudnya orang jualan kan ketika ada pasar pasti kita ya, coba kita lah, akan kita kesana. masuk ke situ kan gitu. Harusnya gitu kan. Jadi kita nggak, maksudnya nggak menafikan kemudian buku digital mematikan buku cetak atau sebagainya ya. Kita sebagai penerbit justru melihatnya buku ini peluang baru gitu kan. Ini satu peluang baru yang ya kita harus masuk ke sana juga. Iya, benar. Karena penjualan buku mojok kan sudah masuk di buku digital ya. Maksudnya di luar kita bareng Troya App itu, kita juga Google kan Playbook di Google juga? Playbooks, ya kan, dan penjualan di Google Playbooks tuh ternyata lumayan kok. Lumayan makanya. Lumayan tuh dalam konteks kita nggak pernah ngapa-ngapain dapet duit. Gak ada ini ya, kita nggak ada promosi, kita nggak ada promosi, kita nggak ada apa. Tiba-tiba udah dapet aja gitu. Ternyata ada penjualan, ada penjualan. Itu apakah maksudku apakah itu pun dengan jumlah buku yang maksudnya nggak banyak ya? Kita belum naruh buku yang banyak. Karena memang untuk pindah ke buku digital kan kita perlu beres-beres aset digitalnya, asetnya dulu. Nah, itu masih proses. Itu masih proses yang kita lakukan. Artinya misalnya kita paling punya 5 atau 6 judul. Kemarin tuh tahun lalu tuh paling kita punya 5 atau nggak di bawah 10 judul lah di Google Playbook. Di Google Playbook. Masih di bawah 10 judul. Tapi penjualannya kalau kemudian sebulan itu bisa dapat sekitar 20 eksemplar. Maksudnya terjualnya 20 eksemplar. 20 kali pembelian tanpa kita ngapa-ngapain itu. Itu kayak ya bener, mudah banget. Itu kemudian kita mikir, bisa, perlu kita apa-apain? Perlu kita apa-apain? Akhirnya kayak ini harus mulai kita gencer nih kayak ini uang ini. Cuan ya kan. 2023 harus cuan. Ngomongin buku digital, mungkin yang aku nggak bilang yang beli buku cetak itu hanya orang-orang tua seperti kita ya. Tua. Emang berapa toh Mas? Kok bilang tua banget? Generasi orde baru seperti kita. Aku orde apa ya?
Pasti orde baru kita tuh, nggak mungkin kita lahir setelah reformasi kan. Generasi orde baru seperti kita, nggak gitu doang. Tapi juga suka nggak suka, generasi yang mungkin sekarang baru masuk SMA, dia lebih aware sama digital yang ya kita suka nggak suka ya harus kesana. Bener, makanya kan aku melihat kalau dari saya pribadi sih aku melihatnya itu gini, sebenarnya tetap ada kok pasar buku fisik yang mana nggak itu habit mereka atau kebiasaan mereka tuh marketnya itu nggak bisa digantikan, karena ada tuh kan beberapa pembaca itu yang memang kayak harus bau buku. Kalau nggak ngelihat memegang langsung nggak ke bau buku tuh mereka nggak bisa baca buku itu, atau nggak menarik baca buku. Itu kemudian tadi saya bilang pasar buku cetak dan buku digital ini berbeda. Makanya. Karena misalnya nih ada beberapa terbitan di grup kami ya, di grup buku Mojok yang seri gender, misalnya terbitan EA Books, judulnya Demi Keset dan Rapet. Orang kalau mau beli kadang takut sama orang tuanya ditaruh di ini. Ini apaan? Buku apa ini? Judul bukunya Sebab Kita Semua Gila Seks. Tapi ini memang, buku apa ini? Tapi memang buku Mojok tuh buku judulnya unik-unik Mas. Akhirnya kan karena mereka takut dengan judul-judul itu, mereka milih beli digital. Ada juga kan yang seperti itu. unik ya ternyata ada tuh yang digital lumayan kayak gitu ternyata. Tapi pernah ada testimoni yang sampai gitu Mas. Pernah ada yang DM, Kak digitalnya aja dong Kak, ada nggak? Karena misal ada yang di Belanda gitu, daripada mereka beli fisik kan, tentu mereka kan mahal bener. Iya kan, satu itu. Kemudian ada yang aku nggak tahu, mungkin mahasiswa gitu, mahasiswi gitu ngomong, saya mau beli tapi yang digital aja, nggak berani taruh. Ada yang DM seperti itu. Judulnya terlalu frontal. Tapi memang unik banget sih. Jadi teman-teman ini ya kepoin judul-judulnya buku Mojok ya, menarik loh. Kalian pasti nggak akan expect judulnya seperti itu, isinya kayak gimana. Jadi ini kepoin aja bukunya judulnya maaf, orgasme. Iya, orgasme itu. Kan takut juga mungkin orangnya. Padahal sebenarnya isinya juga nggak yang ini ya, isinya lebih berbobot lagi gitu loh. Jadi kalau kalian pengen baca nanti kepo-kepoin lah bukunya. Memang kalau ngomongin buku digital gitu di Indonesia ya, menurutku salah satu yang aku nggak bisa dibilang revolusioner juga, tapi yang membuat buku digital itu naik dong, lebih populer di publik itu Ipusnas. Oh, kok bisa Mas? Kenapa itu? Karena orang bisa, maksudnya Ipusnas tuh koleksinya cukup lengkap, ya, banyak banget. Karena dan orang yang masuk tadi dibilang, maksudnya yang masuk daftar gratis, bisa ngakses gratis kan, dan buat buku-buku orang-orang yang misalnya nggak punya duit atau bagaimana. Iya, mereka punya akses itu ya. Dan itu membuat buku digital, aku ngeliatnya buku digital jadi lebih populer di Indonesia, salah satunya karena Ipusnas. Aku nggak tahu yang member Ipusnas, maksudnya yang sudah mendownload atau ini Ipusnas ada berapa banyak. Iya benar. Karena kalau penerbit kan juga bikin app gitu, ada yang jualan e-book juga di sana dan lain sebagainya. Tapi mereka di situ untuk jualan. Nah Ipusnas ini bagaimana mereka kemudian daripada orang nggak punya uang ngebajak apa segala macam, mending baca di Ipusnas. Benar. Jadi kalau uniknya itu gini, malah aku kayak melihat membaca sesuatu tuh, mengamati dengan fenomena buku digital ini justru malah mungkin ya bisa jadi buku digital inilah yang akhirnya nanti berkontribusi untuk meningkatin minat orang baca. Bisa jadi. Kalau minat literasi kan kompleks ya tadi, tapi minat membaca gitu itu malah bisa, karena sekarang itu kayaknya akses baca online itu lebih affordable di kantong, mungkin kayak Ipusnas memberikan akses free, terus yang kedua juga kita nggak repot gitu, jadi nggak ada lah alasan lagi tuh kayak buat pembaca yang mungkin mereka udah tertarik baca tapi kayak aku malas bawa buku gitu, aku malas beli buku. Artinya sudah nggak ada alasan buat udah nggak ada alasan aktif di komunitas literasi gitu. Wah mau baca buku nggak ada bukunya, ya mereka bisa baca dulu sebenarnya di Ipusnas. Kemudian mereka bisa coba dulu ya. Baca. Kalau mereka memang punya uang baru dibeli. Iya. Nah, kan kita juga pernah jadi kaum miskin kampus yang nggak sanggup beli buku ya. Iya, sial. Aku juga kok. Aku mending ke perpus deh kayaknya. Niat-niat ke perpus sejaman nongkrong di sana daripada aku beli. Kayak nggak mampu banget gitu ya. Kasihan orang-orang kita itu. Bukan kayak nggak mampu sih, emang nggak mampu. Terus
biar dilihat atau dinilai naskah ini powerful itu apa yang jadi tolak ukur penilaiannya penerbit? Ya pertama tentu naskahnya bagus ya. Persoalannya penulis-penulis yang baru atau penulis tidak baru atau pemula tuh, persoalan mereka adalah mereka nggak pernah menguji karya mereka. Oh. Dalam arti gini. Udah minder ya? Enggak, bukan minder. Ya? Mereka ngirim aja gitu. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya naskah mereka nih maksudnya apa? bagus atau layak tidak? atau enggak gitu. Mereka nggak tahu. Mereka nggak. Aku tidak tahu. Mungkin kalau orang-orang yang dulu aku pernah tahu satu komunitas di Ciputat ketika mereka mau mengeluarkan sebuah karyanya dihakimi dulu. Dihakimi itu dalam arti ya dinilai dulu nih, dikritik ya, dikritik apa nih yang kurang ini jadi orang tahu gitu. Maksudnya sekarang kan begitu, wah naskah udah selesai kirim, yakin bisa jadi penulis, kan nggak sesederhana itu. Harusnya kita mengevaluasi dulu ya, harusnya kita menganalisa dulu nih kayak minimal kemudian mereka punya teman suruh baca ya, gitu kayak kan gitu. Atau kalau mereka memang mereka ingin serius di dunia penulisan, mereka bisa ya udah terbit aja self publishing dulu, dinilai bukunya sudah jadi, misal cetak jumlah kecil lah, misal 20 sampai 50 gitu. Ya udah dikasih ke orang-orang yang memang senang baca buku, minta tolong di review dengan jujur. Ya dari situ mereka bisa ngukur gitu apa yang kurang, apa yang ini. Benar-benar. Dari buku itu kemudian juga mereka bisa ikut kelas kepenulisan yang kemudian mereka bisa ngasih naskah itu kemudian untuk dikoreksi lagi. Maksudnya gini, ketika naskah itu nggak dikasih lihat orang, ya diapresiasi. Si penulisnya nggak bisa tahu nggak bisa mengoreksi ya? diri sendiri. Iya benar. Kan balik lagi kita menulis untuk dibaca ya. Betul. Iya, kita membuat karya untuk diapresiasi. Jadi untuk tahu sekiranya karya kita tuh bisa diapresiasi atau bisa dibaca apa enggak, ya harus ada yang baca dulu gitu ya. Minimal itu minimal jadi satu cara penilaian dulu ya Mas iya. Ya, biar kita tuh tahu kayaknya ini layak nggak nih gitu buat diterima sama penerbit. Bagus sih tipsnya. Nah, siapa tahu kan aku besok mau juga mengirim naskah ke buku Bonso. Karena banyak banget yang ngirim naskah, maksudnya banyak yang ngirim naskah ke emailnya tuh ke buku Bonso. Ya, ini belum ngomongin naskah itu secara struktur cerita, struktur berpikirnya sudah tepat ya. Idenya masih ada yang salah dan lain sebagainya. Ya, harus bisa mengukur diri juga sih. Benar, kembali lagi harus melatih diri ya Mas. Melatih dirinya salah satu tadi contohnya adalah kita cobakanlah naskah pertama yang udah jadi itu bisa dinilai sama orang lain, minimal orang terdekat, atau mungkin bahkan ini ya, kenapa ada komunitas-komunitas yang menaungi orang-orang yang suka menulis, itu tuh bisa jadi salah satu wadah lah untuk itu. Tuh kayaknya sekarang itu udah mulai, kan dulu sebelum pandemi itu kan sebenarnya tinggi tuh komunitas kayak gitu. Tapi setelah pandemi kan sempat off tuh. Aku juga beberapa kali kan aku dulu kan aktif juga komunitasan di Jogja. Cuman bukan sastra sih waktu itu. Cuman ada beberapa teman yang dari sastra itu sempat off gara-gara pandemi kan. Nah, ini tahun 2022 kemarin tuh udah mulai naik. Jadi sebenarnya banyak banget komunitas yang bisa dimanfaatkan buat kita melatih skill tadi. Bagi yang memang serius untuk jadi penulis ya. Tapi kembali lagi ke teman-teman sih, niatnya menulis kan untuk apa? Kan kadang ada yang menulis memang tujuannya, kadang tuh gini Mas, ada yang menulis tuh tujuannya kayak buat hobi aja lah gitu. Hobi aja lah gitu. Akhirnya mereka nggak memikirkan standarisasi gitu. Akhirnya yang penting nulis gitu. Tapi karena hobi aja jangan tiba-tiba dikirim ke penerbit. Iya. Itu loh maksudnya penerbit gitu. Biar gak pusing kan nyuntingnya gitu. Oke, siap. Nah, mungkin ada sih Mas tips ini sebelum kita ke penutup ya, tips buat anak-anak muda gitu untuk mereka lebih aware mau membaca. Di konteks yang tadi kan kita awal udah sempat membuka pembahasan mengenai minat baca itu kan ternyata kan minat baca tadi kata Mas Adit bagus nih di Indonesia gitu. Tapi mungkin beberapa orang masih belum aware gitu. Ada nggak tipsnya? Jadikan itu sebagai kebutuhan aja sih maksudnya. Oke. Mungkin kalau kita nyebut kata baca gitu, itu identiknya sama buku ya. Padahal kan nggak mesti sama buku ya. Sama buku. Artinya ketika kita punya kebutuhan informasi, kebutuhan tertentu, ya nggak apa-apa kita budayakan membaca. Ada dulu sampai sekarang redaktur kami di tim redaksi Buku Mojok aktivitasnya blog walking, baca-baca, nyari-nyari dari blog-blog. Artinya kan ada di situ kita punya kemauan membaca ya. Kita punya kebutuhan nyari naskah ya. Nyari naskah. Oh iya benar. Salah satunya itu. Kemudian ya
entah buat ngerjain tugas kuliah atau apa. Ya kalau itu sebagai kebutuhan pada akhirnya akan ngebaca juga. Persoalannya adalah ketika bukan kita ngerasa udah pinter ya, ketika kita nggak punya keingin tahuan lah, keingin tahuan untuk mencari kebutuhan sesuatu, akan informasi ya akhirnya nggak mau. Benar, berarti ya itu jadikan dulu kegiatan membaca itu sebagai salah satu cara kita untuk yaitu membudayakan mencari sesuatu ya. Jadi kalau misalnya mau nyari tahu, istilah gini, kalau kita mau kepo tentang sesuatu ya jangan cuman hanya lewat tanya teman gitu istilahnya, atau lewat gibah gitu kan. Yo baca gitu loh, baca minimal searching lewat tadi bisa blogging atau bisa ya searching lewat beberapa kan banyak portal informasi sebenarnya dimulai minimal dari baca tweet Twitter. Minimal baca status WA gitu kan. Jangan di like doang. Tapi dipahami loh ya konteksnya. Jangan sampai baca doang tapi nggak paham gitu kan. Ya baca itu ya harus paham gitu. Membaca saja gini, bedanya membaca menurutku dengan memahami adalah di saat kamu membaca tapi belum memahami itu kamu berarti cuma melihat. Karena film terlaris di Indonesia kan munculnya dari tweet apa yang KKN di Desa Penari itu dari Desa tweet Penari. Kemudian jadi tulisan naskah ya? Jadi bukunya juga laris, kemudian jadi filmnya juga laris. Iya benar. Jadi hal-hal terkecil, maksudnya hal-hal sepele yang kadang kita anggap kayak ya apa sih story, apa sih Twitter gitu, apa sih cuman baca chat gitu. Tapi ternyata dari story yang kita baca atau materi-materi sederhana itu tuh sebenarnya bisa jadi pesan powerful. Kalau misalnya nanti kita olah ya gitu. Nah itu sih paling. Terus pesan terakhir nih Mas sebelum kita menutup, ini yang paling terakhir pertanyaannya untuk seluruh penggerak perbukuan di Indonesia, baik itu penulis, pembaca, penerbit, perpustakaan atau mungkin toko bukunya sendiri, ada nggak yang mau disampaikan dari Buku Mojok nih? Iya langsung berat banget gitu ya, kayak seolah-olah aduh mbak aduh gitu. Bingung nih aku cuma ngikutin briefnya Mas. Ini marahin tim kreatifnya kan ya. Apa aja Pak pesannya? Apa istilahnya ya? Konsisten aja sih. Oke, konsisten ya. Maksudnya ada banyak orang-orang yang kemudian senang buku, mencoba berjualan buku, tapi karena ada 1-2 masalah kemudian berhenti. Oke, benar. Pembaca pun juga seperti itu. Iya kan. Aku nggak tahu ya, Mbak Ama mungkin masih suka baca buku atau nggak, aku nggak tahu ya. Tapi aku dalam 1-2 tahun terakhir ini memang mulai membiasakan lagi sebulan tuh minimal membaca buku lagi. Oh iya. Setidaknya 2 judul 1 bulan aku mengupayakan. Nah itu jadi maksudnya kita ngomong orang di perbukuan, tapi kalau kita nggak membaca juga sama. benar. Ntar dibilangnya sibuk kerja apa gimana ya. Tapi mulai itu sih, mulai membiasakan di diri lagi. Termasuk ya siapapun ya, misalnya termasuk bagi misalnya yang pengen merintis jadi penerbit pun juga harus konsisten ya untuk bisa memasarkan buku dan lain-lain. Terus buat pembaca terutama juga ya kalau misalnya pengen bagus wawasannya, pengen bagus literasinya ya harus dikonsistenkan membaca gitu. Itu emang penting banget sih menurutku. Jadi konsisten tuh, dan balik lagi ya ke problem awal tadi yang kita bahas soal minat literasi, soal minat membaca. Tanpa konsistensi setiap pihak yang memang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi untuk meningkatkan itu ya itu nggak akan terjadi ya Mas. Tidak akan terjadi peningkatan. Kita dipersatukan oleh buku, masa kita nggak baca buku lagi? Iya benar. Oke gitu sih. Ini berapa lama ya tadi kita ngobrol, kayak mungkin hampir setengah jaman lebih, hampir 1 jam gitu. Makasih banyak Mas Adit dari Buku Mojok sudah. Sama-sama Troya. Iya, terima kasih banyak sudah mau main ke sini, diskusi tentang buku, diskusi tentang pembaca, diskusi tentang literasi, banyak banget memberikan pencerahan sih. Semoga ini bisa jadi sebuah pesan. Itu bahkan tadi menurutku kayak pembahasan kita banyak banget ya. Ini bisa jadi wawasan dari banyak pihak sih, nggak cuma pembaca, nggak cuma penulis, bahkan mungkin yang penerbit lain gitu yang mungkin ingin belajar lebih dari Buku Mojok, terus mungkin dari bahkan orang-orang yang memang ingin membantu memasarkan di industri buku pun juga bisa gitu untuk tadi kita bahas mengenai itu. Jadi
banyak yang kita dapat gitu. Terima kasih kembali buat Mas Hadi dari Buku Mojok. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, selanjutnya nanti kita akan kembali lagi di Tripod di episode-episode yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus di Tripod dan terima kasih. Salam Tripod.